Raja adalah sebuah kata yang cukup familiar bagi penempuh dunia spiritualisme. Namun, apakah raja itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, raja merupakan suratan, yaitu gambaran, tanda, dan sebagainya yang dipakai sebagai azimat untuk penolak penyakit atau lain sebagainya. Raja juga termasuk dalam kategori atau varian dari mantra. Sementara mantra, dalam sastra Sunda berarti jenis puisi yang berisi semacam jampi-jampi atau kata-kata yang bermakna magis. Isinya dapat mengandung bujukan, kutukan, atau tantangan yang ditujukan kepada lawannya. Untaian kata-kata yang tidak jelas maknanya, biasa diucapkan oleh dukun atau pawang bila menghadapi suatu keperluan. Sebagaimana pendapat Rusiana 1970 membagi mantra berdasarkan tujuannya menjadi 7 bagian, yaitu jampe atau jampi, asihan atau pekasih, singlar atau pengusir, jangjawukan atau jampi, raja atau kata-kata pembuka jampi, ajian atau jampi ajian kekuatan, dan pelet atau guna-guna. Raja dalam budaya Sunda. Raja Sunda lebih dikenal dan erat kaitannya dengan seni pepantunan. Pantun dalam bahasa Sunda berarti balada atau balad, yakni nyanyian atau syair berlagu yang bersifat epis. Hal ini tidak dipisahkan menjadi sendiri-sendiri antara raja dan pepantunan, justru menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Dalam seni pepantunan, raja dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai raja bubuka atau pembuka dan raja penutup atau pamuna. Salah satu bentuk kesenian tradisional adalah pantun. Istilah kesenian pantun terdapat dalam sastra Melayu dan sastra Sunda. Meskipun namanya sama, tetapi pantun dalam sastra Sunda sangat jauh berbeda dengan bentuk pantun dalam sastra Melayu. Istilah pantun dalam sastra Melayu berupa puisi yang terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi. Bagaimana dengan seni pantun dalam sastra Sunda? Untuk mengetahui perbedaannya, kita harus membandingkan kedua bentuk seni tradisional tersebut. Bentuk pantun Sunda tidak terikat oleh sampiran dan isi. Akan tetapi, lebih berbentuk narasi yang ditulis seperti larik-larik lagu untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa pada saat itu. Dengan demikian, sangatlah berbeda antara pantun dalam sastra Indonesia dengan pantun dalam sastra Sunda. Bentuk sastra pantun pada sastra Indonesia adalah bentuk sisindiran dalam sastra Sunda. Cerita pantun dalam sastra Sunda merupakan semacam cerita yang dideklamasikan oleh seorang juru pantun, yaitu dengan diiringi kecapi yang bentuknya seperti perahu. Sedangkan Hasan Mustafa dalam bab adat-adat orang Priangan jeung Sundaliana tieta mengemukakan bahwa pantun adalah bentuk seni asli Sunda yang terbagi atas susunan raja atau mulai cerita, nataan atau deskripsi cerita, lelucon, dan raja penutup. Dalam pantun Sunda, ada istilah cerita pantun dan mantunkeun, atau membawakan pantun oleh juru pantun. F.S. Eringa tahun 1994 memberi pengertian tentang batasan cerita pantun Sunda, yakni berupa legenda yang mengandung unsur kesejarahan yang kebanyakan berisi berbagai rangkaian peristiwa atau petualangan para bangsawan dalam perebutan kekayaan dan wanita, yang pada akhirnya, jika mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa, selalu diselesaikan dengan pertolongan daya supranatural. Sekalipun pertunjukan pantun untuk hiburan, namun tidak sembarangan disajikan. Pantun masih dianggap oleh masyarakat Sunda memiliki sifat sakral, yang selalu dikaitkan dengan upacara penghormatan pada leluhur. Dengan demikian, bentuk pertunjukan pantun biasanya masih diikat dengan struktur pertunjukan yang baku, dengan lakon yang selalu berkisar tentang raja-raja Sunda atau legenda masyarakat Sunda.
Secara umum, pola pertunjukan pantun dapat diurutkan sebagai berikut, yaitu penyediaan sesajen, ngukus, atau membakar kemenyan, mengumandangkan Raja Pamunah, babak cerita dari pembukaan hingga penutupan, ditutup dengan mengumandangkan Raja Pamungkas. Dilihat dalam pepantunan Sunda, raja memang belum ditemukan fungsinya secara utuh. Seperti yang diungkap Aji Prosidi dalam bukunya Beber Layar, nyata sababna nu matak nepi ka kiwari tacan aya nu mesek fungsi raja. Naon tali tumalina jeung kapercayaan karuhun urang, naon fungsi pantun dina hirup kumbuh Sunda buhun. Namun jika dilihat dari bait-bait dan kata yang tersurat di dalamnya, mungkin saja raja dimaksudkan sebagai pola yang di dalamnya terdapat beberapa ciri kehidupan dan penghormatan orang Sunda zaman dahulu terhadap suatu kekuatan yang dianggap lebih besar darinya. Memang kebanyakan cerita pantun itu selalu diawali dan diakhiri dengan membaca raja. Jikalau dibandingkan zaman sekarang, mungkin lebih tergolong sebagai doa pembuka atau doa penutup. Tidak mudah memahami bahasa raja yang menggunakan bahasa Sunda buhun. Sebenarnya masih bisa dipahami jika kita familiar dengan bahasa Sunda buhun. Berikut contoh Raja Bubuka dalam pantun Sunda. Secara detail, bahasa raja sulit diterjemahkan per kata. Di dalam ada bahasa rasa. Beberapa kata dalam raja berupa peribahasa Sunda yang kini hampir punah digunakan masyarakat Sunda. Oleh karena itu, mari kita terjemahkan untayan kata dalam Raja Bubuka berikut berdasarkan makna. Raja di masa sekarang. Ada dua bentuk raja yang dikenal di masyarakat umum pada masa ini, yaitu raja yang berbentuk lisan, yang merupakan suatu varian dari mantra. Ada pula yang berbentuk tulisan, atau yang sering disebut sebagai azimat yang terdapat pada sebuah benda, kain, atau tato dalam tubuh yang dianggap bisa memberikan manfaat sebagai penolak bala atau kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, azimat adalah suatu barang berisi tulisan yang dianggap memiliki kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya. Digunakan sebagai penangkal penyakit, obat, dan lain sebagainya. Namun raja yang terdapat dalam tulisan di halayak masyarakat banyak sekarang ini bertuliskan huruf Arab. Entah bagaimana ceritanya, namun sebagian orang menyebut hal seperti ini juga disebut raja. Hal ini dimungkinkan juga dari pengaruh Islam yang masuk di Tatar Sunda dan juga pengaruh kebudayaan lain, sehingga pemahaman dan artinya pun menjadi meluas.